Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua dari Dewan Nazir Pak Haji Soyatin, juga Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Pak Ustadz Kusnadi, Pak Ketua RW Pak Jarwan, juga Ketua Majelis Taklim Raudhatul Jannah ya, Bu Hajah Teti, alhamdulillah, serta para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh baik yang dituakan ataupun yang sudah tua beneran. Karena ada Pak, orang itu belum tua-tua banget tapi udah dituain, ada nggak? Dan ada yang nggak perlu dituain pun emang udah tua. Ada juga. Dua-duanya mesti kita hormati dan muliakan. Tadi kata Pak Jarwan, kita ada berkat generasi para pendahulu kita. Makanya, kenceng banget ini. Bismillah, bismillah. Ah, ini antep nih, jadi nggak ngantuk ya. Sampai mana tuh? Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golonganku yang tidak menghormati yang senior dan tidak mengayomi yang junior. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat, baik sehat fisiknya maupun sehat kantongnya. Kencengan yang pas kantong kayaknya. Mau puasa, fisik harus sehat, kantong juga harus sehat. Karena kalau fisik doang yang sehat, kantong kurang sehat, khusyuk nggak ibadahnya? Puasa jadi nggak semangat. Baju belum kebeli, kerudung masih yang itu udah tadi tahun lalu katanya Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya insya Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innalillahi malaikatan yatufuna fil ard yaltamisuna ahla dzikri. Allah itu punya tentara malaikat semacam Satpol PP yang tugasnya itu keliling di atas muka bumi nyariin orang-orang yang suka pada ngumpul. Habis itu laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah tanya, wallahu a'lamu bima yas'al. Itu orang ngapain tuh? Ngumpul di Masjid Al-Hikmah di Komplek Reni Jaya RW berapa Pak? RW 20 ya? Ngapain mereka ngumpul di sana? Apa kata para malaikat itu? Mereka ngumpul di sana ya Allah, yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yatluna ayatika. Mereka ngumpul di sana bertasbih, menyanjung dan memujimu ya Allah. Itu yang kita lakukan. Mereka di sana membaca ayat sucimu ya Allah. Itu yang kita lakukan. Lalu kata Allah, apa yang mereka minta? Yas'aluna jannatak. Mereka memohon surgamu. Masya Allah. Bapak Ibu mau surga? Sudah pernah lihat? Belum. Bagaimana kalau seandainya mereka sudah pernah lihat wahai malaikat? Kata Allah, aksaru. Mereka lebih lagi tamjidan wa tasbihan laka. Dan mereka menangis berlinang air mata memohon surgamu ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Bersama dengan pasangan kita insya Allah. Amin. Yang amin yang ibu-ibu, bapak-bapak kagak. Giliran masuk surga, amin. Bareng dengan pasangan. Saya pernah iseng tanya, bapak kenapa nggak mau amin Pak? Giliran didoain masuk surga bareng bini. Jawabnya sederhana, Ustaz. Bukannya di surga banyak bidadari ya? Betul. Terus masalahnya, kalau di sana banyak bidadari, kenapa saya mesti sama dia lagi Ustaz? Si buntelan kentut itu katanya. Masya Allah. Bosan Ustaz, 40 tahun sama dia terus, 50 tahun sama dia. Jangankan suaranya, kentutnya aja hafal saya Ustaz.
Saking udah seringnya sama bini. Masya Allah. Ibu mau bareng lagi nggak sama suami? Mau Pak. Gimana dong? Bapak-bapak mau bareng lagi dengan istri di surga? Enggak, gimana nih? Maunya nggak semangat. Masya Allah. Tenang Pak, insya Allah di surga istri kita akan cantik-cantik, bodinya aduhai. Kira-kira ibu sama bidadari di surga cantikan siapa Bu? Mau bilang cantikan bidadari jealous, mau bilang cantikan saya ngaca, serba salah Ustadz. Ini pernah ditanya oleh Ummu Salamah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf, buat ibu-ibu penting Pak. Masuk surga harus, tapi lebih cantik atau paling cantik di surga mesti. Kenapa? Karena kalau ada yang lebih cantik dari dia, tersaingi, kacau urusan. Jangankan di surga, di dunia saja. Ada seorang istri ngajak suaminya, Pak, sekali-sekali makan di luar dong Pak. Ayo kita makan di teras. Bukan yang itu. Luarnya luar yang jauhan sana. Makan di mana? Di restoran yang kayak orang-orang Pak, yang ada sushi-nya. Oh, restorannya Pak Sushi. Bukan Pak Sushi, sushi Pak. Restoran Jepang. Jalanlah Bapak sama Ibu ke restoran Jepang. Kira-kira mohon maaf, pelayannya di restoran Jepang itu kira-kira cantik apa jelek? Masih muda, udah nenek-nenek. Bodinya kira-kira aduhai apa udah mirip gentong? Aduhai, cantik, gemulai, wangi tuh. Begitu datang kita duduk Bu sama Bapak, datang tuh pelayan. Ibu, Bapak silakan mau pesan apa? Ditungguin sama dia. Dari baru datang tuh laki kita ngeliat itu cewek aja. Kira-kira enak nggak makan di situ? Enak nggak? Enak. Bener nggak Bu? Enak. Udah Pak, pulang aja pulang. Tadi katanya ngajakin makan di restoran Jepang. Pulang. Nggak jadi kita makan di restorannya. Warteg aja deh, warteg. Apa masalahnya? Karena ada yang lebih cantik tuh. Surga. Kita masuk surga nih insya Allah. Amin gitu dong. Amin. Kita masuk surga nanti. Tapi kalau ternyata bidadari jauh lebih cantik dari ibu-ibu, kira-kira enak gak di surga? Ya Allah, mana surgaku ini? Ya Allah, alhamdulillah saya masuk surga. Itu siapa cantik banget ya Allah? Bidadari. Yang itu bidadari. Yang itu, yang ini minder gak Bu? Minder. Gak nikmat lagi tuh surga. Karena ternyata kita di sana paling jelek. La ilaha illallah. Nauzubillah. Maka Ummu Salamah mewakili pertanyaan kaum wanita di seluruh dunia, bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, nahnu nisaul muslimin afdal am hurun ain?" Besok di surga ya Rasul, lebih cantik mana? Kami wanita muslimah ataukah bidadari-bidadari yang ada di surga? Apa jawab Rasulullah? Bal antunna afdal minal huril ain. Bahkan kalian wanita-wanita muslimah, wanita-wanita salehah, wanita-wanita yang menjaga salat, menjaga kehormatan, puasa di bulan Ramadan, berbakti sama suami, besok di surga lebih mulia, lebih indah, lebih cantik dibandingkan para bidadari. Tuh Pak, jadi nggak rugi lagi bareng sama dia lagi Pak. Besok udah nggak buntelan kentut lagi, lebih cantik. Kata ibu, beneran itu Ustaz? Beneran. Suwer tekewer-kewer. Rasul yang bilang ini. Tapi bodi saya udah bagaimana Ustaz ini? Udah numbuhnya ke samping, ke belakang, ke depan Ustaz. Udah nggak lagi ke atas. Besok sebelum masuk surga enak dulu nih. Dibikin yang tadinya bodinya udah gede jadi gitar Spanyol. Yang pendeknya semampai, semeter pun tak sampai, ditarik biar agak tinggi lagi. Yang hidungnya mancungnya ke belakang, ditarik biar mancungnya ke depan. Pokoknya dijamin besok begitu masuk surga, ibu sudah semakin cantik, indah, harum, dan wangi. Amin ya Rabbal. Lalu kata Allah, apa yang mereka takutkan wahai para malaikat? Mereka berlindung dari neraka-Mu ya Allah. Lalu apa kata Allah kepada para malaikat tadi? Kalau mereka berkumpul di Masjid Al-Hikmah, menyanjung memuji asmaku, membaca ayat-ayat suciku, memohon surgaku, berlindung dari nerakaku, ishadu anni ushidukum
qad ghafartu lahum. Saksikan hai para malaikat, semua yang hadir di Masjid Al-Hikmah telah aku ampuni dosa dan kesalahannya. Insyaallah. Dosa, utang mah belum. Udah dibayar. Jangan pulang dari sini, Ibu, bayar utangnya. Kata Pak Ustadz, saya hadir di majelis ilmu, sudah dihapuskan. Kata siapa? Yang dihapuskan adalah utang masih bayar. Utang puasa termasuk, bayar tuh. Udah bulan apa sekarang nih? Rajab, di penghujung Rajab udah nih. Sya'ban, ketemu Ramadan bentar lagi. Ya. Jangan sampai belum dibayar. Ustadz, utang saya masih di 3 hari. Bayar. Udah dibayar. Tiba-tiba malaikat protes. Ya Allah. Interupsi sebentar. Ada apa? Inna fihim laisa minhum. Tidak semua yang datang ke Masjid Al-Hikmah itu dalam rangka ngaji seperti tadi. Tidak bertasbih, tidak bertahmid, dia tidak ikut baca Quran, dia tidak memohon surga dan berlindung dari neraka-Mu ya Allah. Terus ngapain? Tahu, baru datang langsung nyari senderan. Yang satu baru datang, ini baju baru nih, foto-foto. Ini kerudung baru nih. Foto aja, foto-foto main HP. Ini bagaimana ya Allah? Dia datang di Masjid Al-Hikmah, tapi bukan yang ngaji, main HP aja, main HP. Kalau enggak tidur aja baru datang. Ini bagaimana ya Allah? Apa jawab Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Itu adalah perkumpulan siapapun kalau sudah nimbrung tetap diampuni dosa dan kesalahannya. Insyaallah. Berarti boleh tidur Ustaz? Boleh, silahkan. Man kalau semua tidur saya langsung pulang Bu Haji, mohon maaf. Siapa yang mau dengerin kita ngomong? Jadi foto-foto boleh nggak? Boleh, cuman usahanya diajak dong. Jangan foto-foto sendiri aja, usahanya kagak difoto. Lihat, kita ngumpul nimbrung di majelis ilmu, diampuni dosa dan kesalahan kita meskipun kita nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kita nggak paham, nggak tahu. Pokoknya saya mau datang aja ke majelis taklim supaya dosa saya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan bukan cuma itu doang ya. Kata Pak Haji Soyatin tadi, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka bersyukur kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Ya. Coba kalau di majelis mancing, mana ada dapat itu? 3 jam kita mancing aja, dosa gugur nggak tuh? Enggak. Paling dapat 2 ekor ya, 3 ekor. Dapatlah seember. Ya. Makanya mancing itu nggak bakal bisa maju. Kalau maju nyebur dia. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini judulnya kita peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kapan Ustaz terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Para ulama terjadi khilaf. Tidak sepakat pada satu hal. Kenapa? Karena orang Arab itu dulu mereka nggak biasa nyatet, biasanya menghafal. Yang dihafal sama mereka peristiwa, nama orang, tempat kejadian. Tapi kalau tanggal, bulan atau hari jarang yang menghafal. Padahal mereka hafalannya kuat, tapi tidak menjadi tradisi. Mereka kalau menghafal tuh luar biasa. Orang Arab itu dari dulu sampai sekarang hafalannya kuat sekali, Pak. Ya. Imam Syafi'i, beliau sangat cerdas. Hafalannya Masya Allah luar biasa. Beliau itu sampai ada sebagian ulama yang meriwayatkan, kalau baca buku nih, kan buku dibuka tuh halaman tuh. Ini mata kanan nih, baca halaman sebelah kanan, mata kiri, baca halaman sebelah kiri. Begitu ganti halaman, yang tadi dibaca udah nempel di sini. Masya Allah. Kita sebaris, kita kerubutin pakai 2 mata nih, kagak nempel-nempel. Ya Allah, ngapalin surat Al-Kafirun, bolak-balik, la abudu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abatum, wala antum abiduna ma a'bud, kagak kelar. Padahal dikerubutin oleh 2 mata. Imam Syafi'i cerdas luar biasa. Ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, itu kan cuma 5 sampai 6 hari. Kitab Al-Muwatta 2000-an hadis nempel di sini nih, hafal semua. Saking cerdasnya tuh, luar biasa. Insyaallah ya. Mereka cerdas, menghafal. Saya pernah waktu kuliah dulu di Libya itu punya kawan orang Sudan tapi tinggal di Libya. Beliau kontraktor. Jadi kita datang ke rumah pamannya, kata pamannya, "Nih saya punya HP, di HP ini ada 170-an nomor kontak, nomor handphone. Terus silakan antum cek." Pas begitu saya buka nomor kontak itu, nggak ada satupun nama orang yang disimpan di nomor HP itu. Saya tanya, kok nggak ada kontaknya di sini? Apa jawab pamannya itu?
nomor handphone itu 170-an nggak saya simpen di memori handphone, tapi saya simpen di sini. Insya Allah. Berapa nomor handphone? 170 nomor. Coba dites. Nomor kamu saya hafal sekian 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 sekian. Nomor bapakmu sekian sekian sekian. Nomor kakakmu sekian sekian, ke teman saya itu. Nomor si Anu sekian sekian sekian. Hafal dia, Masya Allah. Di sini Bapak Ibu ada yang hafal 5 nomor handphone saja. 5 juga susah ya. Paling hafal nomor bini, hafal nggak Pak? Kadang nomor HP bini kagak hafal. Masya Allah. Hal itu modus. Ibu-ibu juga ada juga yang nggak hafal nomor suami ya. Ibu, bapak nomor HP-nya berapa? Itu lupa saya Ustaz. Kalau nomor rekeningnya saya hafal. Rekening baru hafal, nomor telepon enggak ya. Jadi para ulama dulu mereka tidak terbiasa mencatat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di masa orang belum terbiasa mencatat. Baru ada mencatat itu di zamannya Umar bin Khattab. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dipastikan terjadinya tanggal berapa. Khilaf di antara ulama. Kalau kita buka Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Ar-Rahiqil Makhtum, beliau menyampaikan paling tidak ada 6 pendapat. Masing-masing itu beda-beda bulannya tuh. Ada yang bilang itu di bulan Rajab, ada yang bilang di bulan Rabiul Awal, ada yang bilang di bulan Muharram. Jadi beda-beda memang. Buat kita nggak penting tanggal berapa kapan terjadi, tapi yang penting dan pasti peristiwa itu terjadi. Mau diperingati di tanggal 27 Rajab kek, 28 Rajab kek, di bulan Sya'ban kek, setelah Ramadan kek, nggak ada masalah. Yang penting kita esensinya adalah untuk mengetahui dan mengajarkan kepada generasi setelah kita ada peristiwa luar biasa yang pernah dialami oleh Baginda Sallallahu. Sepakat? Oke. Ceritanya kita sudah sama-sama paham, sudah sama-sama hafal bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Ummu Hani, lalu setelah itu dibawa, dibelah oleh 2 malaikat, dikeluarkan kolbu beliau, dicuci dan dibersihkan. Lalu setelah itu, setelah Ba'da Isya, beliau dibawa oleh malaikat Jibril dengan buraq. Buraq itu kata Rasulullah, kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah, ukurannya fauqal himar dunal bighal, lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bighal. Bighal itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Dia hasil perselingkuhan antara keledai dengan kuda. Anaknya jadinya bighal atau bagol, bukan bogel. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, mirip kuda poni lah. Tapi begitu melangkah, satu langkahnya sejauh mata memandang. Kita kalau keluar sini lihat kemana tuh? Ke langit sampai berapa kilometer tatapan kita. Misalnya sampai 30 kilometer. Sejauh itulah langkahnya dia sekali melangkah. Maka dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, tembus ke Sidratul Muntaha, lalu bertemu dengan Allah, menerima perintah salat, baru kembali lagi. Itu semua terjadi sebelum salat subuh udah balik. Jadi umpamanya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 8 jam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Insyaallah. Di langit pertama beliau ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Zakaria. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Yunus. Ada yang mengatakan Nabi Nuh alaihissalam. Baru di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf, tadi ketemu Nabi Musa, lalu Nabi Idris, lalu di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan yang begitu luar biasa hanya ditemu dalam waktu 8 jam. Kita semua sudah tahu kisah itu. Yang ingin saya sampaikan, peristiwa ini terjadi itu karena dilatar belakangi peristiwa yang begitu luar biasa mengguncang perasaan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau ditinggal oleh 2 orang yang selama ini menopang dakwah beliau. Siapa itu? Yang pertama istri Ibunda Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua adalah sang paman Abu Talib. Selama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wardaha masih hidup, selama Abu Talib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy tak ada yang berani main fisik kepada Rasulullah. Nggak ada yang menyentuh Rasulullah, nggak ada yang berani melempari beliau dengan batu, tak ada yang berani meludahi beliau, nggak ada. Kalaupun berani ngomongin dari belakang doang.
mencaci dari jauh, tapi main fisik nggak ada. Kenapa? Satu Mekah hormat kepada dua orang ini. Siapa itu? Ibunda Khadijah. Kenapa orang hormat sama Ibunda Khadijah? Karena Ibunda Khadijah ini adalah saudagar kaya di Mekah itu. Tajir melintir. Ada tajir tapi nggak melintir. Tajir itu artinya pedagang, Bapak Ibu. Sampai di Indonesia, tajir berubah jadi orang kaya. Ustadz, tajir banget tuh orang. Mobilnya 3, rumahnya 4 lantai. Bisnisnya apa, Pak? Pejabat. Oh, itu bukan tajir. Tajir itu kalau dia pedagang, pebisnis, itu tajir. Jadi tukang-tukang cilok, tukang cireng, tajir itu. Karena dia pedagang, cuman kagak melintir. Nggak tahu kalau di sini pada melintir ya. Ibunda Khadijah itu pebisnis, tajir melintir, kaya raya. Saking kayanya diriwayatkan 1/3 harta yang berputar di kota Mekah itu punyanya Ibunda Khadijah. Masya Allah. Sereni nih Pak, sereni. Semua toko, apalagi kontrakan, pokoknya duit yang berputar di Reni Jaya, 1/3-nya punya bini kita. Kira-kira kaya nggak tuh? Uncang-uncang kaki udah. Ini satu Mekah, semua harta dikumpulkan, 1/3-nya milik Ibunda Khadijah. Maka orang nggak ada yang berani macam-macam tuh sama Ibunda Khadijah. Kaya raya, Masya Allah. Tapi semua harta itu beliau sedekahkan, beliau habiskan untuk dakwah Islam, untuk membantu suaminya untuk menyebarkan kalimat tauhid. Bahkan ada riwayat mengatakan di akhir hayat itu bahkan kain kafannya saja sangat Masya Allah, nggak layak untuk saudagar hartawan kaya raya itu. Kain kafannya sudah tidak mencukupi. Itu karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama Ibunda Khadijah masih hidup, beliau tidak menikah lagi. Nggak ada. Rasul tidak mempoligami Ibunda Khadijah. Setelah meninggal baru menikah dengan Ibunda Saudah, baru menikah dengan Aisyah dan seterusnya. Tapi selama Ibunda Khadijah masih hidup, Rasul tidak menikah lagi. Makanya banyak perempuan-perempuan yang bilang gitu, Pak. Pak, mau nikah lagi enggak? Mau apa enggak? Enggak. Cintaku hanya untukmu seorang, mah. Bohong, mau nikah lagi apa enggak? Ya kalau dipaksa sih mau. Nah. Kalau papa mau nikah lagi silahkan, Pak. Beneran nih? Bener. Cuma syaratnya satu aja. Apa itu? Tolong jadikan aku sebagai Khadijah. Maksudmu apa, Mak? Langkahi dulu mayat gue. Makanya ada bapak-bapak, istrinya meninggal, menangis matanya, tapi tersenyum mulutnya. Bapak sedih atau bahagia? Saya juga bingung, Ustaz. Saya bahagia atau sedih, Ustaz? Dulu waktu dia hidup katanya saya kalau mau nikah lagi disuruh melangkahi mayatnya. Sekarang udah jadi mayat, saya langkahin apa jangan, Ustaz? Jangan ya, nauzubillah. Ketika menikahi Ibunda Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maharnya itu luar biasa. Berapa maharnya? Kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri, 20 ekor unta. Ini bukan ekornya doang, ini untanya. Satu ekor unta itu yang kurus kerempeng kudisan itu 35 juta harganya. Kali 20, 700 juta. Belum emas perak. Dalam ensiklopedia Islam dikatakan mahar baginda Sallallahu Alaihi Wasallam totalnya kepada Ibunda Khadijah 1 miliar. Insya Allah. Ibu, kemarin waktu ditawar berapa duit? Ada yang dilamar 1 miliar? 1 M, Ustaz. Berapa miliar? Ember. Tapi begitu istri yang lain-lain nih, yang kedua, ketiga dan seterusnya, ditanya Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, berapa mahar kalian? Apa jawab Ibunda Aisyah? Isna asyara uqiyatan wa nasyan. 12 uqiyah 1 nash. Itu 500 dirham. Kalau dirupiahkan sekitar 100 juta. Istri pertama 1 miliar, kedua ketiga 100 juta. Besarannya mana tuh? Bini pertama apa kedua? Pertama. Sekarang kalau ada laki-laki nikah lagi, kira-kira maharnya besaran untuk bini pertama apa kedua? Kedua, besar gitu jawabnya. Istri pertama, Masya Allah. Apa maharnya, Bu? Seperangkat alat sholat, Ustaz, minus masjid dan musola. Padahal kan kalau seperangkat alat sholat harus lengkap dong, ada masjidnya, ada musolanya. Ini enggak minus itu, Ustaz. Cuman kerudu, mukena, sejadah, itu pun ada sebagian, Masya Allah, dicari yang paling murah. Baru cuci 3 kali, Dok. Meropol itu benang-benangnya. Baru 2 bulan udah pada kuning, putih sih. Awalnya dibeli, lama-lama kuning di sini ya. La ilaha illallah.
Begitu dia mau nikah lagi, belum nikah aja udah dibeliin motor, ada yang dibelikan apartemen. Nauzubillah. Di sini ada yang begitu? Enggak, di sini enggak ada. Dulu ada, udah meninggal. Sekarang yang tersisa orang-orang soleh dan solehah semua. Nah, Ibunda Khadijah begitu luar biasa powernya, tidak ada yang berani menyakiti Rasulullah secara fisik. Yang kedua adalah Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pejabatkah dia? Bukan. Orang kayakah dia? Bukan. Siapa Abu Talib? Kok bisa dihormati? Kata-katanya didengar, ditakuti titahnya. Gak ada yang berani main fisik kepada Rasulullah selama Abu Talib masih hidup. Kalian silakan tidak suka, tidak setuju dengan apa yang dibawa keponakan saya. Tapi kalau kalian sudah macam-macam secara fisik kepada keponakan saya, kalian berhadapan dengan saya. Itu kata Abu Talib. Gak ada yang berani. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, gak ada yang berani. Kenapa? Apa masalahnya? Sebabnya sehingga Abu Talib dihormati begitu luar biasa. Rupanya Abu Talib ini adalah juru kunci Ka'bah. Bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi beliau diamanahi jadi juru kunci Ka'bah. Masyarakat Mekah hormat luar biasa kepada Ka'bah karena ini adalah Masjidil Haram, ini ada Baitullah, rumah Allah. Siapapun yang berkhidmat kepada rumah Allah, berarti dia berkhidmat kepada Allah. Siapa yang macam-macam sama orang yang berkhidmat di rumah Allah, berarti dia berurusan dengan Allah. Wah, itu mereka takut. Abraha aja dengan bala tentaranya habis dibikin seperti daun yang dimakan ulat. Mereka nggak berani macam-macam dengan siapapun yang berhubungan langsung dengan Ka'bah. Masya Allah. Itu masyarakat jahiliyah. Hormat, segan kepada orang yang berkhidmat kepada masjid. Sekarang DKM. Timbang DKM. Ketua Nazir. Cuma ketua Nazir. Cuma marbot. Kurang penghormatan. Kita kalah jauh dengan masyarakat jahiliyah. Dulu orang jahiliyah menghormati mereka-mereka yang berkhidmat kepada masjid. Sekarang kita yang ngaku orang modern justru tidak kurang menghargai orang-orang yang berkhidmat kepada masjid. Tapi bukan di sini. Enggak, ini enggak di sini. Di sini semuanya menghormati, di sini semua menghargai, Masya Allah, dan memuliakan orang-orang yang berkhidmat kepada masjid. Maka Allah muliakan kampung kita, Allah muliakan tempat tinggal kita, insya Allah. Nah, meninggallah Abu Talib, meninggallah Ibunda Khadijah. Maka sedih luar biasa Rasul ditinggal dua orang paling beliau cintai. Di samping itu orang-orang kafir Quraisy sudah mulai berani. Ada yang meludahi Rasulullah, ada yang melempari beliau dengan batu, ada yang mencekik dengan sorban. Jadi Rasul lagi sholat, kayak sorban seperti ini. Nih, setelah itu ditarik ke belakang. Seperti ini, dengkulnya tarik begitu. Rasul lagi sholat dicekik pakai sorban beliau. Masya Allah. Itu kalau bukan Hamzah bin Abdul Muttalib yang datang melerai, entah apa yang terjadi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sampai ditimpa lagi sholat sujud, ada dekat Masjidil Haram itu namanya Darun Nadwah, tempat berkumpulnya para pembesar kafir Quraisy. Kalian siapa yang berani sama Muhammad? Selama ini cuma berani di belakang. Sekarang nih Muhammad sebentar lagi sholat, kalau sholat sujudnya lama. Siapa di antara kalian yang berani ambil kotoran unta yang masih basah, begitu dia lagi sujud timpa kepalanya dengan kotoran unta itu. Disitulah berdiri seorang pemuda tetangga Rasul, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Saya bisa. Dia pergi, dia bawa pakai gerobak itu kotoran unta. Begitu Rasul sedang sujud, dia timpa kepala Rasulullah dengan kotoran unta. Masya Allah. Menangis Abdullah bin Mas'ud yang menyaksikan itu. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Putri beliau begitu dikasih tahu, nangis, bawa ember dan handuk lah, semacam handuk, dibersihkan kepala Rasulullah SAW. Sudah bersih, Rasul lanjutkan sholat. Waktu itu belum ada pembahasan tentang wudhu najis, belum, karena belum Isra Mi'raj kan. Maka Rasul selesaikan sholat. Setelah selesai, cukup wahai putriku, jangan lagi kau menangis. Beginilah para nabi dan Rasul diperlakukan. Jadi orang sudah mulai berani main fisik. Orang melempari Rasulullah dengan batu, meludahi Rasulullah, melempari dengan kotoran unta, ada yang melempari atau mencekik tadi dengan sorban. Di situ perasaan Rasulullah sudah mulai semakin galau, sedih. Orang yang menopang sudah tidak ada, yang membela sudah meninggal, yang paling dicintai tempat mengadu dan mengeluh, berkeluh kesah sudah tidak ada. Sedih hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka di tahun kesedihan itu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Kemana Isra Mi'raj tadi? Dari Masjidil Haram ke
Masjid Al-Aqsa. Di mana itu? Palestina. Dari Palestina kemana? Sidratul Muntaha. Lalu balik lagi. Ini kan jalan-jalan, bener nggak? Bener nggak? Jalan-jalan. Jadi di antara hikmah pelajaran dari Isra Mi'raj, ketika hati Nabi kita Muhammad SAW sedang sedih, sedang berduka, Allah hibur dengan diajak jalan-jalan. Tuh, pelajaran pertama. Berarti hikmah Isra Mi'raj, jalan. Setuju, Bu? Setuju nggak, Pak? Enggak, kata Bapak. Jadi Ibu, besok hari Minggu, Pak, ayolah kita aplikasikan pelajaran Isra Mi'raj yang pertama. Apa itu? Kita ke puncak. Jalan-jalan, Masya Allah. Itu sunnah, itu berpahala. Yang diajak jalan-jalannya kalau adalah pasangan, keluarga, menghibur. Rasul dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kekasih Allah dihibur oleh Allah. Pasangan kita, kekasih kita, kita hibur. Di antaranya diajak jalan-jalan. Masya Allah. Enak gak tuh? Kata ibu-ibu, kata bapak kagak. Jalan-jalannya tidak harus yang mewah dan mahal. Tidak harus yang mewah dan mahal. Karena sebetulnya bukan tempat yang indah yang kita butuhkan, tapi adalah seseorang yang bisa menemani kita sehingga menjadikan semua tempat terasa indah. Setuju nggak, Pak? Bukan tempat indah yang kita butuhkan, tapi adalah seseorang yang bisa menjadikan semua tempat terasa indah. Waduh, so sweet. Itu berpahala. Ada sahabat Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyun nasi afdal wa ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Siapa orang yang paling utama dan mulia di sisi Allah, dan apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawab Rasulullah? Manusia yang paling mulia adalah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu manusia paling mulia tuh. Bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling banyak puasanya, bukan yang berkali-kali khatam Qur'annya, tapi yang paling bermanfaat untuk orang lain. Terus apa amal yang paling dicintai? Apa kata Rasulullah? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kau tanamkan di hati saudaramu. Itu amal yang paling afdal. Lalu dilanjutkan hadisnya kata Rasulullah, ini oleh Al-Munziri, dimuat dalam At-Targhib wa Tarhib. Syekh Albani mengatakan hadisnya minimal hasan. Apa kata Rasulullah? La an amsya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya ngajak jalan-jalan teman, kerabat, saudara atau pasangan demi membahagiakan hatinya, memenuhi hajat dan kebutuhannya. Ahabbu ilayya, lebih saya cintai dibandingkan i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan full. Insyaallah. Tuh. Ada yang pernah i'tikaf di Masjid Nabawi bulan Ramadan 1 bulan? Belum pernah. Itu kita sholat di Masjid Nabawi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun min alfi sholat, lebih baik daripada 1000 sholat di Masjid Nabawi itu. Kalau 1 bulan full di Ramadan, i'tikaf 1 bulan, kira-kira berapa banyak sudah pahala yang kita dapat? Makanya harganya mahal, apalagi sekarang di Ramadan itu berangkat umroh di bulan suci Ramadan harganya bisa sampai 50-an juta, lebih mahal daripada harga haji ya. Ini ngajak pasangan kita jalan-jalan, pahalanya lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan iktikaf 1 bulan di masjid. Masya Allah. Tuh, bapak-bapak makin murung dah. Ya Ustadz, gimana ini? Bisa kering kantong Ustadz. Jalan-jalannya tidak harus yang mahal, boleh diajak ke Ragunan. Kayaknya bulan kemarin udah ke Ragunan deh Pak. Udah emang, tapi kan belum ketemu sama Uau yang sebelah sono. Atau mungkin ke Ragunan kejauhan, ini ada sport center. Mah, ayo kita jalan-jalan, asik. Pakai helm, udah rapi, pakaian segala macam, naik motor. Ternyata cuma belok di sport center. Ini juga jalan. Itu juga sudah pahalanya sama Pak. Lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan full. Masya Allah, luar biasa. Karena rumah tangga ini kan perlu dipupuk. Cinta itu dia ada saatnya pudar kalau tidak kita jaga, bener gak? Maka mesti dijaga. Rasul sering ngajak istrinya jalan-jalan, sering ngajak balap lari. Untuk apa? Memupuk dan merawat cinta ini. Banyak pasangan suami istri bertengkar cuma gara-gara hal sepele, bener gak? Gara-gara hal sepele. Makanya kunci kebahagiaan rumah tangga itu cuma 3 sebenarnya.
Ada berapa? 3. Yang satu kunci mobil, yang kedua kunci rumah, yang ketiga kunci berangkas. Udah bahagia itu. Ustaz, jangan kuncinya gitu bagaimana? Oke, 3 kuncinya. Apa itu? Yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun. Apalagi itu Ustaz? Ta'aruf, saling kenal. Tafahum, saling memahami. Baru setelah itu muncul ta'awun, saling membantu, saling menolong. Jadi ta'aruf, kita mesti kenal karakter pasangan kita. Kita ta'aruf itu bukan cuma sekedar kenal ini siapa, anak siapa, kerja di mana, gajinya berapa. Bukan, tapi kita harus tahu karakternya dia seperti apa, hobinya seperti apa. Laki-laki itu kecenderungannya seperti apa, perempuan itu seperti apa. Kita mesti tahu, mesti paham. Allah katakan walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Sama apa beda, Pak? Sama apa beda, Bu? Beda. Di mana bedanya? Banyak sekali. Cara ngomongnya berbeda, ya. Keinginannya berbeda, karakternya berbeda, cara jalannya juga berbeda. Bahkan kalau kata para pakar neurologi, otaknya pun beda. Ibu-ibu otaknya lebih besar dibandingkan otak kita bapak-bapak. Otak kita tuh kecil, Pak. Otak ibu-ibu besar. Karena otaknya besar, maka ibu-ibu ini, kaum perempuan, itu dia bisa menyimpan dan mengeluarkan kosakata dalam sehari semalam 20.000 kosakata. Kita karena otak kita kecil cuma 7.000. Makanya nggak ada perempuan cerewet, nggak ada, Pak. Yang ada ngomongnya rada banyak. Kenapa begitu? Emang udah dari sononya. Karena otaknya besar. Setuju nggak, Bu? Nggak ada yang cerewet kan? Nggak ada. Ngomongnya doang rada banyak. Kenapa ngomongnya banyak? Karena otaknya besar. Maka semua perempuan sama ngomongnya banyak. Ada pasangan baru menikah belum genap 5 tahun udah minta cerai. Sampai kenapa minta cerai? Ustadz, dulu sebelum menikah wanita itu pendiam, pemalu, Ustadz. Maka saya naksir cinta berat sama dia. Begitu saya lamar menikah 1 bulan, 2 bulan, setahun, Ustadz kayak petasan ceplik. Nyerocos aja ngomongnya Ustadz. Saya bilang sampean mesti ta'aruf dulu, makanya mesti paham, mesti ngerti. Perempuan itu dari ujung kulon sampai ujung berung sama. Banyak ngomong. Kalau kamu mau menikah dengan yang gak banyak ngomong, nikah tuh sama tiang listrik. Tiang listrik mau dimaki kayak gimana juga kagak bakal ngomong deh mah. Bener gak, Bu? Tapi kalau yang namanya perempuan pasti ngomong. Memang begitu sudah kodratnya. Kenapa perempuan nih ngomongnya banyak? Laki-laki kok cenderung sedikit? Karena settingannya udah begitu dari sononya. Allah nyiptakan kita begitu. Kenapa? Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seorang ibu nih Allah titipkan di rahimnya anak. Nanti anak manusia begitu lahir nggak sama kayak kambing. Kalau kambing itu brol udah langsung bisa jalan, udah langsung bisa mengembe. Bener nggak? Emang pernah bapak ibu lihat kambing nih pada ngumpul, ngapain tuh kambing? Oh lagi pada belajar jalan. Nggak ada. Udah otomatis bisa. Manusia nggak bisa begitu. Jalan kudu ditatih itu, ngomong kudu dituntun. Ngomong itu kudu diajarkan. Siapa yang ngajarin ngomong? Perempuan. Kalau perempuan jarang ngomong, anak nih diam jadinya, susah juga ngomongnya. Makanya banyak ibu-ibu muda nih punya anak kecil, dia main HP aja HP. Jadi jarang ngajakin ngomong anaknya. Akibatnya anak ini udah 2 tahun belum bisa ngomong. Istilah kedokterannya apa? Speech delay. Speech delay. Dia minta sesuatu nggak bisa ngomong, dia cuma nangis doang. Panik, pusing, pening kepala ibunya. Anak saya jatuh, gejodohin kepala terus Ustaz. Anak saya ngamuk-ngamuk terus Ustaz. Guling-guling Ustaz, saya nggak tahu dia minta apa. Kenapa dia nggak ngomong? Belum bisa ngomong Ustaz. Kenapa belum bisa ngomong? Ibu makanya jangan main HP, belum main HP. Ajakin ngomong tuh anak. Lagi musim pandemi kemarin ya. Musim pandemi Masya Allah. Nggak bisa lepas dari HP. Ada yang diajak jalan-jalan. Mah kita jalan-jalan yuk ke mall. Nggak ah. Kenapa? Harus periksa peduli lindungi. Di swab juga, macam-macam, repot lah. Akhirnya dia tidak mau jalan-jalan ke mall. Kata suaminya, aman nih dompet, nggak belanja. Ternyata baru berapa jam, paket. Di sini ada yang begitu? Nggak ada, di sini nggak ada. Ini kita ngomongin yang lagi di sono. Jauh.
Tugas ibu apa? Allah titipkan nih otak yang besar tadi, nyimpan kosakata yang banyak supaya ngajarin anak kita pada pinter ngomong. Makanya kan ibu-ibu sama bapak-bapak beda kalau nyuapin anak kan. Kalau kita bapak-bapak nyuapin anak nih, pinter, pinter, gitu doang. Coba ibu-ibu, pesawat terbang, ya, belok kiri pesawat, awas ada pohon, hop belok, hap, ditangkap sama buaya. Satu suap bisa 5 kosakata. Benar nggak bu? Iya memang begitu. Begitu sudah takdirnya. Perempuan ditakdirkan banyak ngomong karena mau mencetak anak. Makanya bapak-bapak nggak usah marah kalau istrinya banyak ngomong. Udah diem aja pak, rumusnya diem. Pokoknya ngalah. Karena kalau tidak ngalah kita pasti salah. Setuju nggak pak? Ngalah, kalau tidak ngalah kita salah. Udah ngalah aja udah. Diem aja udah. Ntar juga kalau udah keluar 2000 kosakata tuh, udah diem dia. Capek. Benar nggak bu? Otaknya lebih besar dibandingkan otak laki-laki. Karena otaknya lebih besar, daya ingatnya lebih kuat dibandingkan kita laki-laki. 5 tahun yang lalu kita dulu pak, dia masih ingat. Luar biasa. Kita nih lupa sesuatu, kunci nih. Kunci di mana sih mah? Itu di atas lemari. Nggak ada. Kita putar-putar kagak ada. Begitu datang, ini apa? Tuh. Langsung ketemu aja tuh kalau mau bini kita pak. Kalau kita kagak ketemu. Kenapa? Karena otaknya memang lebih besar, daya ingatnya lebih kuat. Yang laki-laki karena otaknya kecil, gampang lupa. Maka ibu jangan marah. Suami kok lupa melulu sih? Emang begitu, otaknya kecil. Karena otaknya besar, perempuan ini mohon maaf. Karena otaknya besar, jadi dia perhatian sama hal-hal yang detail. Nih kalau kita nih bapak-bapak mohon maaf, berangkat ngaji nih, itu pakaian nggak ada urusan sama kita. Pakai sorbannya merah, bajunya biru, sarungnya ungu, nggak ada masalah. Kalau ibu nggak bisa, bener nggak bu? Kerudung ungu harus matching dong sama baju, tas sama sendal, udah cocok sama sendal tuh. Ada yang nggak jadi ngaji gara-gara nyari sendal ketemu. Ini ada sendal mah, ini sendal. Itu beda sama kerudung gua, nggak jadi berangkat. Tapi saya pakainya nggak matching ini kenapa? Ini pertama bajunya sini saya bikin biar sama yang ini spanduk. Karena biasanya orang nggak kenal kan, saya datang dicuekin. Saya ini yang mau ngisi. Oh Ustadz ya, saya pikir jualan koran gitu katanya. Ini kan kalau pakai baju sama kan kelihatan tuh. Wah ini Ustadz nih sama spanduk gitu. Sarungnya agak ungu dikit, ungu pas nggak dapat karena saya tahu ibu-ibunya pada pakai ungu. Biar matching. Alasan aja itu mah. Kita laki-laki nggak ada masalah pak. Bahkan pergi ke masjid pakai sendal nih sebelah kanan itu produk Ciputat, sebelah kiri produk Serpong, nggak ada urusan. Kita ke masjid jalan. Ibu-ibu nggak bisa, mesti detail sama tuh. Ya. Kenapa? Karena memang otak settingannya begitu. Dia perhatian sama hal yang kecil, yang remeh-temeh itu. Makanya rumah itu yang ngurus siapa? Ibu. Kenapa? Karena yang perhatian, ini taruh di mana nih pas bunga, ini posisi lemari di mana enaknya, kipas angin di mana cocoknya, ini perhiasan pernak-pernik di mana yang pantasnya. Itu bini pak, kita udah gak usah ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan repot, kacau urusan. Masak tuh, udah biarin bini aja udah. Kita mau udah diem aja, jangan ini nggak kurang ini, repot pak, bisa dibanting gitu kita. Udah diem aja, tanya mama mau dibantu apa? Tolong irisin bawang, udah gitu aja, jangan protes. Ini bawangnya apa kecil amat ya? Ini bukan ditambah lagi pakai ini, nggak usah pak, diem aja udah. Daripada urusan tambah kacau, daripada kita suruh masak, ini udah diem aja udah. Kenapa? Karena memang settingannya begitu tuh. Maka perhatian dengan hal-hal yang dekat, ya, hal-hal yang sederhana, yang simpel. Makanya perempuan itu peka. Beda sama laki-laki. Karena otaknya kecil, kita nggak bisa mikir yang dekat-dekat itu. Kita mikirnya jauh ke depan, visioner. Apalagi cita-cita, harapan, maka cocok laki-laki mengambil keputusan karena dia pikirannya visioner, jauh ke depan. Ibu-ibu nggak cocok, dia mikir hal-hal yang deket-deket, yang remeh-temeh tuh, ya. Yang ada di sekitarnya. Makanya laki-laki nggak peka, sampai kiamat 7 kali tetap laki-laki nggak peka. Makanya ibu-ibu jangan marah, dasar laki-laki nggak peka, emang nggak peka. Gak usah marah. Makanya saya mah nauzubillah min dzalik, nauzubillah amit-amit. Saya kagak bakal mau nikah lagi sama laki-laki. Nggak peka.
Nauzubillah. Yang peka siapa? Perempuan. Karena memang settingan otaknya begitu. Perhatian sama deket-deket. Ada apa istilahnya multitasking ya. Coba dah Bu, dites saja. Suami disuruh bikin kopi sendiri, masak air sendiri. Dia masak air nih, taruh di atas kompor, stek, ditungguin sama dia. Udah matang Pak? Belum. Paling matang sambil main HP. Bener nggak? Coba kalau ibu-ibu masak air Pak, dia masak air nih, cetek, nyuci piring, nyapu, ada jemuran dijemur. Kadang sambil nyuapin bocah. Air mateng, piring kelar, dapur bersih, baju udah dijemur, bener nggak? Udah betul aja Pak tuh. Multitasking namanya. Memang begitu. Ya. Jadi bisa mengerjakan satu pekerjaan di banyak pekerjaan di satu waktu. Itu perempuan tuh. Kalau kita laki-laki nggak bisa begitu. Multitasking susah buat laki-laki. Makanya jangan berantem cuma gara-gara persoalan handuk. Pak, berapa kali mama bilang handuk nih habis pakai nih jemur. Gak usah berantem. Kenapa? Karena laki-laki kalau sudah fokus mikirin ke depan kadang lupa sama hal yang remeh-temeh. Udah ibu, alhamdulillah hari ini dapat pahala lagi. Suami saya nggak jemur handuknya. Ngambil baju nih. Laki-laki kan main tarik aja kan. Pak, apa susahnya sih Pak nih? Angkat tarik. Pak, angkat nih. Angkat tarik Pak, angkat tarik. Susah buat laki-laki karena otak settingannya nggak begitu. Besok dia mungkin angkat tarik. Lusa tarik aja udah, nggak pakai diangkat. Ya Allah, mana capek banget Ustaz, mana hujan mulu jemur. Udah capek gosok pinggang apa encok-encok, ditarik lagi sama dia Ustaz, acak-acakan. Begitu memang sudah settingannya, maka nggak usah marah. Nggak usah marah dengan pasangan kita. Tafahum, saling memahami. Maka perempuan itu karena otaknya kecil, otaknya besar, perhatian sama hal-hal yang dekat, dia kurang perhatian sama hal-hal yang jauh. Sulit mengambil keputusan. Makanya tuh ibu-ibu Pak, kalau kita nemenin belanja, nyari kerudung atu setengah jam. Jalan ke situ, ini bagus deh. Kadang nanya ke kita, itu bukan minta persetujuan, cuma meluapkan kata-kata aja. Menurut Papa bagus yang ungu apa yang hijau? Pas kita bilang yang hijau mah, kayaknya ungu deh. Buat apa nanya? Memang nanya bukan untuk minta persetujuan. Ini cuma nyari baju satu jam. Memang begitu sudah kodratnya. Benar nggak Bu? Karena perempuan sulit mengambil keputusan. Laki-laki kelar. Setengah jam itu dapat seember. Banyak sekali. Comot-comot selesai sudah kita laki-laki. Kita cepat mengambil keputusan. Makanya biasanya perempuan itu rada sulit menghafal rute jalan. Benar nggak? Iya. Laki-laki pinter. Yang perempuan susah dia menghafal rute jalan. Kecuali jalan ke toko baju. Itu mau udah gak perlu diajarin. Hafal itu. Saya bawa jamaah umroh nih di Mekah. Dapat telepon, Ustaz, ada apa ibu? Saya nyasar Ustaz, tolong cariin saya Ustaz, saya nyasar. Ibu di mana? Kon saya kagak tahu Ustaz, nyasar makanya cariin. Ya gimana saya nyariin? Oke, sebentar. Ibu posisinya jauh nggak dari Masjidil Haram? Dekat Ustaz. Oke, sekarang ibu belakangin Masjidil Haram. Masjidil Haram biar ada di posisi belakang. Oke, sudah Ustaz. Ibu lihat ke kiri, ada nggak tulisan WC 3? Oh ada Ustaz. Ibu datang ke situ. Datang dia ke WC. Telepon lagi, Ustaz, ada apa? Kok banyak orang di WC pada ngapain ya? Itu sama kayak ibu, nyasar juga. Terus gimana dong Ustaz? Ibu lihat ada tiang listrik? Ada Ustaz. Peluk dah tiang listrik, nemplok di tiang listrik itu. Tungguin sampai saya datang. Di tiang listrik itu akhirnya dia, tapi nggak nemplok sih ya, dia nungguin aja. Datang saya, alhamdulillah Ustaz, ketemu juga Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya nyasar Ustaz. Iya saya tahu ibu nyasar. Hotel kita sebelah mana sih Ustaz? Tuh, hah? Itu hotel kita, itu ya. Kok di situ Ustaz ya? Deket banget ternyata, emang deket. Perasaan tadi nggak ada, baru aja saya pindahin ibu. Baru. Akhirnya saya bawa tuh ke hotel. Ibu sudah makan? Belum Ustaz. Ayo kita ke ruang makan dulu. Bawa ke ruang makan. Lagi makan nih. Ambil makan. Datang dah teman-temannya. Jeng dari mana? Habis belanja saya nyasar tadi. Beli apa sih? Tuh dilihat. Ini kerudung, baju, gamis segala macam lah ya. Ih bagus banget. Bahannya adem loh. Berapa duit? 50 real.
Murah banget. Saya nawar kemarin 80 real loh. Di mana belinya? Ntar habis makan saya anterin. Yang nyasar tadi tuh. Habis makan saya anterin kata dia. Selesai makan dia turun ke bawah. Ini belum ke kamar belum. Turun ke bawah. Bawa Zamzam Tower tuh. Bawa muter. Ketemu itu. Toko kerudung, toko gamis di ujung gang bawah ketemu. Hotel segede Alaihim gambreng kagak kelihatan. Tapi emang begitu sudah kodratnya perempuan, ya Bu? Memang sudah begitu kodratnya. Perempuan tuh memang hobinya belanja, Pak, berhias. Karena dia selalu ngelihatnya ke sini nih, lihat yang deket-deket, maka hobinya belanja. Mah, besok kita kondangan ya? Gak mau. Kenapa gak mau kondangan? Gak punya baju. Kita buka tuh lemarinya dari ujung atas sampai bawah lemari dia, baju dia semua tuh. Gak punya baju katanya. Gak apa-apa Pak, kita beliin lagi. Biar sampai rubuh tuh lemari, gak apa-apa. Kalau ada duit beliin aja udah. Memang sudah takdirnya gitu. Masya Allah. Baik, balik lagi. Berarti hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah ngajak jalan. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj adalah sholat. Ini sudah disampaikan tadi bahwa inti dari perjalanan yang begitu dahsyat luar biasa adalah sholat. Menunjukkan sholat amalan yang sangat dahsyat luar biasa. Maka apapun bagaimanapun kondisi keadaan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholatlah yang menjaga status kita dengan Allah sebagai hambanya. Makanya ayat itu dibilangnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram idal masjidil aqsa. Kita tahu dari semua nabi dan rasul, ada berapa nabi? Ya betul, nabi ada 124.000. Ada berapa rasul? Ya betul, rasul jumlahnya 313 dan 315. Berarti yang 25 itu Ustaz, yang 25 itu kita disuruh ngapalin. Kalau kita ngapalin sampai 124.000, la ilaha illallah, gak bakal hafal. Yang 25 aja banyak kagak pada hafal. Kalah sama cucu-cucu kita tuh. Cucu kita pada hafal, kita mah gak hafal. Dari 124.000 nabi, 313 rasul yang melakukan Isra Mi'raj hanya nabi kita Muhammad sallallahu langsung naik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, lalu balik lagi ke bumi, cuma Nabi Muhammad. Tapi kenapa dalam surat Al-Isra ini Allah nggak sebut Subhanalladzi asra bi Muhammadin? Nggak. Allah nggak sebut nama Muhammadnya. Tapi Allah sebutnya bi abdihi. Allah ingin tegaskan kepada kita, Rasul diperjalankan Isra Mi'raj sebegitu dahsyat luar biasa, bukan karena hanya sekedar faktor Muhammadnya, tapi karena beliau sudah totalitas menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu. Maka kalau kita ingin diangkat, kita ingin dimuliakan oleh Allah, jadilah sebagai hamba Allah yang totalitas. Siapapun kalau sudah abdihi, menjadi hamba Allah, Allah akan muliakan dia. Allah akan angkat derajat dia. Bagaimana cara kita mengukuhkan status hamba kita kepada Allah adalah dengan salat. Al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan kita dengan orang musyrik, orang kafir cuma masalah salat. Maka kalau muslim ngakunya udah nggak sholat, nauzubillah min dzalik, sudah sama statusnya dengan orang kafir. Makanya di surat Al-Muddatsir itu dari ayat 40 sampai 48 ada orang yang masuk neraka sakor. Ditanya, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kalian nyemplung di neraka sakor? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami nggak sholat. Kenapa ditanya? Oleh para penghuni surga, orang-orang yang nyemplung di neraka sakor. Kenapa yang nyemplung di neraka lain nggak ditanya? Neraka Hutomah, neraka Lazo nggak ditanya. Yang di sakor ditanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, karena yang di neraka-neraka lain nih, kalau ada muslim, meskipun imannya sebesar biji darah, itu dengan syafaat Rasul akan didongkrak, diangkat, diselamatkan ke surga. Cuman digodok dulu tuh di neraka. Nah, yang di neraka sakor nggak bisa ditarik, nggak bisa diselamatkan, nggak bisa ditolong. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti mengutip dari Ibnu Marduwai, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhrujanna bi syafaati min ahli al-imani minan nar hatta la yabqa fiha ahad. Dengan syafaatku, kata Rasulullah, semua orang yang pernah beriman, sekecil apapun dia, kalau dia ada di neraka, akan dikeluarkan dari neraka sampai tak tersisa satu pun di neraka. Illa ahlu hadhil ayah, kecuali mereka yang disebutkan dalam surat
Al-Mudaththir itu yang nyemplung di neraka Sakor, bahkan Rasul pun tak bisa memberikan syafaat. Siapa mereka? Kata mereka, qalu lam naku minal musallin. Kami enggak sholat. Kalau enggak sholat, Rasul pun tak bisa menyelamatkan. Nauzubillah. Maka sholat kita tanamkan diri kita, anak-anak kita, cucu kita, lingkungan kita, kerabat kita. Maka masjid berdiri megah di tengah-tengah tempat tinggal kita. Inilah tiang agama kita. Inilah tiang keselamatan kita. Inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia, di hari kiamat, dan di yaumul hisab. Insya Allah Allah selamatkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Makanya setan tuh nggak tinggal diam dia. Dia dengan berbagai macam cara tipu dayanya. Gimana caranya supaya orang nggak sholat. Diganggu. Mulai dari rumah. Kok malas ya kayaknya ke masjid. Udah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, zuhur ke masjid. Baru gak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh komat. Oh iya. Besok-besok komat pun enggak. Ini setan ini tidak tinggal diam. Jadi kalau kata Imam Ash-Shibli dalam kitab Al-Marjan fi Ahkamil Jan, setan, iblis itu punya keturunan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, punya keturunan. Itu masing-masing setan itu punya job desk masing-masing. Ada tufoksinya. Apa tufoksi? Pokoknya itulah kira-kira lah ya. Jadi punya job desk masing-masing. Ada setan yang diciptakan oleh Allah itu ditugaskan di kamar mandi, di WC. Pokoknya taunya WC dong WC. Dia kalau dibawa ke B-Exchange, dia nggak tahu tuh mall B-Exchange. Tapi kalau WC yang ada di B-Exchange tahu dia. Siapa nama setannya? Namanya khubus dan khaba'is. Makanya kalau masuk toilet kita baca Allahumma inni a'udzubika khubus wal khaba'is. Itu jangan kita baca masuk kamar, Pak. Ngamuk bini kita nanti. Itu baca kalau masuk toilet WC. Emang Ustadz kalau di WC apa sih? Kenapa sih? Emang kita diganggu setan, diganggu bagaimana? Hati-hati. Betapa banyak orang yang jatuh terjerembab di kamar mandi. Betapa banyak orang yang jatuh meninggal di kamar mandi. Sampai patah di kamar mandi. Ini diantara upaya khubus dan khaba'is. Saya masih muda Ustadz, masih seger. Justru kalau masih muda lebih bahaya lagi. Yang perempuan kamar mandi jadi tempat konser. 3 lagu di situ dia. Sambil nyanyi, sambil mandi, lama sekali. Yang bapak-bapak dibikin mules gak karuan. Ada beberapa bapak-bapak itu dia gak sholat subuh atau masbuk sholat subuh bukan karena telat bangun. Bangunnya udah dari jam 4. Cuma nongkrong di kamar mandinya setengah jam lebih, nongkrong aja. 4 batang. Di sini nggak ada gitu ya? Nggak ada. Dulu ada tapi udah meninggal. Yang tersisa yang soleh-soleh aja nih. Kamar mandi tuh. Nanti dari kamar mandi kita wudhu. Di tempat wudhu ada setan khusus tuh. Siapa nama setannya? Namanya Walhan. Siapa namanya? Walhan. Ini khusus mengganggu orang yang wudhu. Ustadz, wudhu apa sih yang diganggu setan? Banyak. Pertama dibikin dingin banget. Akhirnya wudhu cuma nggak bener tuh. Karena merasa dingin. Dibikin wudhunya tergesa-gesa. Wudhunya main-main. Ada sebagian orang itu wudhu cuma begini, Pak. Pas muka nih, itu doang. Ada yang kadang keran dibuka. Apalagi kalau bulan puasa, bulan Ramadan ya. Pas sholat zuhur, sholat asar tuh. Kan udah mulai panas tuh. Aus ongkoh ya kan. Muka ini mestinya dibasuh, dicuci, digosok. Ya. Fagsilu wujuhakum. Wassalah itu cuci. Dicuci, diusap apa digosok muka kalian itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya begitu. Datang setan, udah mesti gosok, siram. Kadang pakai gayung. Nggak bener itu. Gosok. Mana muka itu? Wajah itu, muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke sini nih, sampai ke bawah. Ini wajah. Bukan cuma begini doang. Kalau begini doang nih, yang ini nggak kena, ini belum kena, bagian bawah belum kena. Jadi dari sini sampai ke sini, sampai ke wajah di bawah aja nih. Itu adalah bagian wajah itu dan harus kena. Kalau kata Imam Syafi'i, start dari tempat tumbuhnya rambut ghaliban. Jadi tempat tumbuh rambut secara umum. Karena mohon maaf, ada sebagian orang tempat pertama tumbuh rambutnya bukan di sini. Sini nih. Profesor doktor. Ini kira-kira perlu diusap kagak nih? Enggak. Kata Imam Syafi'i ghaliban. Jadi sampai sini. Wajah tuh. Yang paling sering lagi kaki. Kaki ini keran dibuka,
ditendang-tendang dah tuh. Tak, 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 tak. Selesai sholat. Kalau ibu-ibu misalnya nggak pakai keran, air pakai gayung. Selesai. Bener nggak tuh wudunya tuh? Nggak bener itu. Karena kaki harus dicuci. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bukan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum berarti usap doang. Tapi kalau wa arjulakum ngikutnya ke wujuhakum. Dicuci, kaki dicuci sampai sela-sela jemarinya itu digosok. Itu yang benar. Kalau cuma ditendang-tendang begini dong, agak beres itu wudunya. Itu mesti dirapikan. Itu kerjaan siapa tuh? Setan. Kadang kita dibikin lupa. Lagi wudu tuh. Tadi kumur-kumur udah apa belum ya? Ada di sini yang begitu? Gak ada. Dulu ada tapi sudah. Yang ada yang soleh-soleh doang ini. Bikin lupa. Kadang udah wudu nih, kuping. Begitu selesai kuping, kaki kan mesti diangkat kaki tuh. Begitu diangkat, perut. Aduh. Ngulang lagi dari awal. Makanya nggak tahu nih tempat wudu kita ada bantalannya nggak, Ustadz? Ada ya? Belum. Mudah-mudahan ke depan kita urunan, kita ngeluarkan sebagian rezeki kita bikin tuh bantalan. Biar yang mohon maaf, yang umurnya udah rada banyak nih, kita nggak bilang tua ya, rada banyak. Itu kan baut udah banyak yang pada kendor. Jadi kalau ngangkat kaki tuh ngampos. Tapi kalau ada bantalan kan cuma naruh aja di situ, tinggal gosok gitu. Jadi masjid-masjid perlu kita buat. Kalau di Arab itu wudu tuh duduk, jadi nggak ada masalah. Di Indonesia kan nggak duduk, kita berdiri. Maka ya pengurus masjid menyisihkanlah sebagian dana, itu untuk bikin bantalan di situ, sehingga memungkinkan kita wudu itu dicuci kaki. Kenapa orang banyak pada malas nyuci kaki? Karena terlalu tinggi itu, jadi ngangkat nggak kuat dia. Udahlah, yang gampang aja lah begitu. Berarti masjid kita mungkin itu bisa jadi perbaikan ke depannya. Apalagi ketika wudu nih, kita wudu masjid misalnya, datang mau wudu, punya jam tangannya anti air, anti banget sama air. Kena air dikit langsung mati. Lepas sama dia, taruh. Ya wudu. Datang walhan, kata walhan, gue bikin lupa tuh jam. Bener, kita wudu belum kelar komat. Allahu Akbar, cepet-cepet tuh kan. Datanglah kita ikut ke sini. Ikut takbiratul ihram. Allahu Akbar. Datang walhan. Bro, jam tangan ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Khusyuk nggak salat kita tuh? Gara-gara siapa itu? Walhan, setan yang khusus menggoda di tempat wudu. Selesai dari wudu ke sholat itu nggak kelar, masih ada lagi. Udah sertijab dia, apa sertijab? Serah terima jabatan. Jadi ketika kita di tempat wudu yang mengganggu walhan, begitu kita masuk ke tempat sholat, udah bukan walhan lagi yang godain. Siapa namanya? Namanya Khonzab. Siapa? Utsman As-Saqafi datang. Ya Rasul, inna syaitan yahulu baini wa baina salati. Setan datang mengganggu salat saya ya Rasul. Fayal bisuha alayya. Sehingga saya jadi lupa-lupa tuh. Lagi salat tuh suka lupa. Lupa apa? Lupa bacaan. Kayak tadi misalnya surat Al-Kafirun enggak kelar-kelar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Kelar-kelar. Atau misalnya lupa gerakan salat. Ini paling sering ibu-ibu yang salat di rumah. Allahu Akbar begitu sujud nih. Allahu Akbar. Ini ketiga apa keempat ya? Ada di sini yang begitu? Gak ada. Dulu ada tapi belum, Ustaz belum meninggal masih ada. Itu kerjaan siapa tuh? Khonzab kata Rasulullah. Dzalika syaitan yuqalu lahu khonzab. Itu ulahnya setan namanya khonzab. Suka lupa tuh. Makanya sholat berjamaah itu enaknya apa? Kalau ada yang lupa, ada yang ngingetin. Ya. Imam lupa, ada makmum ngingetin. Makmum lupa, ada imam yang ngasih tahu. Kita sujud rakaat ketiga apa keempat, tungguin aja imam. Kalau imam panjang Allahu Akbar, berarti diri. Kalau imam Allahu Akbar, berarti salam. Makanya imam, mohon maaf nih, ada sebagian imam rakaat terakhir dia panjang. Allahu Akbar. Ini yang lagi ngantuk di belakang dia pikir berdiri, dia bangun. Allah, orang duduk semua ternyata. Jadi mohon maaf kalau ada imam
di rakaat terakhir itu pas mau salam itu takbirnya jangan panjang-panjang, komandonya Allahu Akbar gitu aja, atau nadanya nada akhir Allahu Akbar. Udah tahu tuh, yang ngantuk pun terakhir ini mah udah gitu. Enaknya berjamaah. Tapi buat ibu-ibu yang sholat di rumah ini gawat. Pernah saya ada jamaah itu ngasih sejadah, Ustaz, ini saya mau ngasih sejadah anti khonzab kata dia. Gimana Pak anti khonzab? Buka aja. Begitu saya buka, di depan sejadah ini mohon maaf, itu ada angka di situ. Jadi kalau 2 kali sujud 1, 2 kali sujud berikutnya 2. Jadi selama kita sujud tuh, itu nggak bakal lupa. Jadi kalau kita lihat rokat keberapa nih? Oh 2, 3 langsung kelihatan. Cuma masalahnya itu mata jadi liatin tuh nomor aja tuh nomor. Khonzabnya pindah ke nomor itu jadinya. La ilaha illallah. Jadi setan itu, khonzab itu kerjanya dia bikin, mestinya ketika sholat kita meninggalkan hiruk pikuk dunia. Nih Isra Mi'raj, Allah tarik Nabi Muhammad nih dari bumi naik ke langit supaya melupakan semua hiruk pikuk masalah problematika dalam kehidupan, naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu mi'rajnya kita. Maka harapannya begitu kita sholat, lupakan semua hiruk pikuk dunia ini. Lupakan segala macam pernak-pernik dunia. Sholat, sudah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ khonzab bermain. Dibikin sama dia terbalik. Begitu sholat, mestinya melupakan hal-hal yang di luar sholat, mengingat di dalam sholat, sama khonzab dibikin kebalik. Melupakan yang di luar sholat, mengingat yang di luar sholat, melupakan yang di dalam sholat. Itu kerjaan khonzab. Sebelum sholat nyari kunci, kagak ketemu-ketemu. Begitu Allahu Akbar kata khonzab, di jaket baju, di belakang pintu, di kamar si bocah. Astagfirullah, iya benar. Masih mending kalau cuma itu Pak. Kalau HP, kadang ada bapak-bapak nggak khusus sholatnya. Kenapa sih? HP saya Ustaz ketinggalan, nggak tahu di mana. Saya takut diambil bini saya Ustaz. Nauzubillah min dzalik. Atau nyari duit, naruh duit. Ya Allah Ustaz, duit saya ketahuan nggak nih? Begitu pulang, Pak, ini duit apa? Kata suami, duit sial. Kok bisa ada duit sial? Udah saya umpetin masih ketahuan aja, sial banget tuh duit. La ilaha illallah. Itu kerjaannya siapa tuh? Khonzab. Dibikin gak khusyuk. Ada sebagian orang sholat tuh Allahu Akbar, mata nih kan mestinya ke tempat sujud, tempat sujud. Dia sholat tempat sujud, jelalatan kemana-mana itu. Nauzubillah, itu nggak boleh, harus ke tempat sujud. Ancamannya keras nanti hari kiamat itu ditempeleng oleh Allah. Yang suka nyuri-nyuri ini tempeleng sampai nggak balik lagi tuh kepalanya. Maka sholat ke tempat sujud. Ketika berdiri, tapi kalau sedang duduk tahiyat, kemana tatapan? Bukan ke tempat sujud, ke tangan kita, bukan tangan temen. Ini banyak sama khonzab dibelokin ke tangan temen. Kok dia gerak-gerak? Kok bukannya diem? Yang satu lagi nggak ngaji nih, tahiyat diam aja, mesti gerak-gerak begini. Ini hadisnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Saya masih sedih kalau ada jamaah masih ributin masalah hal-hal khilafiyah dalam sholat ya. Mau pakai kunut, mau nggak kunut, itu sudah habis, sudah selesai dibahas oleh para ulama jauh-jauh hari sebelum kita hadir. Sekarang gak usah lagi mempermasalahkan itu. Masalah telunjuk digerak-gerakin apa diem, itu juga sudah lama dibahas oleh para ulama. Masing-masing ada hadisnya. Ada 11 hadis itu yang diam itu 11 hadis, yang gerak-gerakin 1. Maka kalau Imam Nawawi 1 lawan 11, kira-kira kekuatan mana? 11. Maka dia tidak bergerak begini tuh. Tapi kalau kata Syekh Albani, justru yang 1 ini mengisbatkan, yang ini menafikan. Maka yang positif, yang isbat itu yang kita pakai. Maka gerak-gerakin. Berarti kalau yang mau gerak-gerakin silakan ikut 1 hadis pendapat Syekh Albani. Yang diam nggak digerak-gerakin itu sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama Syafi'iyah. Nggak ada masalah. Hadisnya sama-sama ada. Jangan ribut aja. So, kok dia nggak digerak-gerakin tangannya? Makanya kalau sholat lihat telunjuk sendiri, bukan telunjuk orang lain. Kaki dirapatkan, Allahu Akbar. Ada orang tuh mau ngerapatin kaki biar nempel, bagus, ada hadisnya. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa, itu nggak apa-apa, jangan dipaksa. Karena mohon maaf, ada sebagian orang itu begitu ditempelin kakinya dengan kaki laki-laki, dia risih. Ih, emang aku cowok apakah? Geser sama dia. Ini ada yang masih diikutin aja sama dia menempel. Itu hadisnya sahih memang, hadisnya sahih. Yang meriwayatkan Anas bin Malik. Begitu Rasul bilang,
Sapnya luruskan, rapatkan. Lalu apa kata kata Rasulullah? Sapnya luruskan, rapatkan, karena saya bisa melihat kalian dari belakang saya. Bisa lihat, Rasul bisa tahu tuh. Lalu kata Anas bin Malik jadi salah satu jamaah nih, makmum. Apa kata Anas bin Malik? Karena Rasul bilang lurus dan rapatkan, inna ahadana, salah seorang di antara kami, la yulziqu mankibahu ila mankibi sahibihi wa qadamahu ila qadami sahibihi. Saking ingin merapatkan saf dan barisan, ada salah seorang dari jamaah itu menempelkan bahunya dengan bahu rekannya, kakinya dengan kaki rekannya. Semuanya enggak, hadisnya ahaduna, salah seorang di antara kami. Anas enggak bilang kulluna, semua kami, enggak. Bilang cuma ahaduna, salah seorang aja. Berarti kalau ada yang melakukan boleh enggak? Boleh. Kalau enggak ditempelin banget boleh apa enggak? Enggak apa-apa. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang yang maksain semua harus nempel itu mubalaghah fi shalah, berlebihan dalam salat. Kalau ada yang sanggup monggo. Tapi kalau ada yang gampang jijai enggak apa-apa. Jangan dipaksain. Jangan semua harus sama. Ini hal-hal seperti ini mestinya sudah enggak ada lagi lah di masjid kita. Semua sudah enggak ada masalah. Kita kalau berangkat umroh haji kan lihat orang itu, sholat di samping kita ada yang Allahu Akbar. Dia enggak begini, ini qabd namanya, yang namanya irsal. Dia begini. Ini mazhabnya Imam Malik, enggak ada masalah. Coba kalau di Indonesia, Allahu Akbar. Aliran mana lagi tuh? Aliran sesat apa lagi gitu. Nah, makanya para ulama dulu mengatakan ketika Anda berada di wilayah di mana di situ mengikuti salah satu mazhab atau salah satu pendapat, hormati. Begitu kita masuk ke sana, ikut aja. Ini kita sholat di masjid misalnya. Saya kalau ngisi kajian kuliah subuh, saya tanya. Saya kalau imam, saya bilang imam sebaiknya ada yang di masjid itu. Tapi saya tanya, di sini pakai kunut apa enggak? Di sini kita biasa pakai kunut, Ustaz. Saya kunut. Tanya, ini kunut apa enggak biasanya? Di sini kita nggak pakai kunut. Saya nggak pakai kunut, gitu. Untuk menghormati. Jangan di situ semua kunut, dia enggak sendirian. Yang lain, Allahumma hadina fiman hadait, dia enggak begini. Ini kan menimbulkan keresahan. Yang samping-samping, kenapa enggak kunut sih? Kunut dong. Katain ke samping, katain enggak kunut. Kunut. Nah, bidah itu, enggak ngaji sih. Akhirnya hatinya jadi kotor. Bukan dia menghadap Allah, bukan dia komunikasi dengan Allah, tapi mikirin samping kiri kanan. Itu khonzab model baru itu. Bikin hati kita kacau. Dulu nih Rasul SAW perintahkan kepada sahabat ketika sholat, dulu kan alas ini bukan karpet, bukan keramik begini, pasir langsung. Begitu sujud, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, Allahu Akbar, suka ada yang nempel kerikil-kerikil di sini nih. Sahabat dikit-dikit ngusap. Nanti habis sujud bangun, Allahu Akbar, ngusap lagi. Maka selesai sholat kata Rasul, fala tamsahil hasa. Ketika kalian sholat, ada yang nempel di kening, jangan diusap. Kenapa? Fa innar rahmata tuwajihuhu. Karena rahmat Allah sedang turun kepada dia. Tapi lagi sholat, makanya kalau lagi sholat nih, sujud, ada apa tuh nempel di sini, jangan diusap. Kapan? Ketika kalau udah selesai sholat mau usap. Jangan pulang ke rumah, Pah, di kening ada apa itu? Sesungguhnya rahmat sedang turun kepadaku. Udah kelar, tadi lagi sholat. Udah selesai sholat, sudah selesai. Wah ini udah jam 12 saja ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmatullahi Allah, kita bicara tentang Isra Mi'raj itu adalah pembicaraan yang sangat panjang, hadis-hadis juga banyak sekali. Tapi intinya adalah ayo sama-sama kita jaga sholat. Sholat adalah simbol persatuan kita, satu akidah, satu iman. Meskipun berbeda dalam masalah fikih, berbeda dalam furu' cabang-cabang. Mungkin yang satu takbiratul ihramnya segini, yang satu segini, yang satu sedekapnya di sini, yang satu di sini, ya. Yang satu di sini. Kalau di sini saya belum tahu hadisnya. Ada sih cerita katanya kenapa di sini? Karena zaman Rasul waktu itu para sahabat tuh megang pedangnya itu, siap-siap kalau ada musuh. Ya berarti kan zaman Rasul. Sekarang kan nggak lagi perang dan nggak ada pedang di sini. Udah balikan aja ke sini. Gitu. Ada yang di sini itu semua ada hadisnya. Jangan jadi permasalahan. Jangan sampai membuat kita saling bertikai. Jangan sampai membuat kita saling berpecah belah. Ibadah ini mestinya membuat kita bersatu. Semakin kuat, semakin kokoh. Kalau masyarakat kita kuat, masyarakat kita kokoh, Allah akan menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Kalau sudah berkah kampung kita, maka segala urusan akan dimudahkan. Anak-anak kita tumbuh besar, kalau lingkungannya baik, anak-anak ini akan tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Dengan begitu inilah tabungan kita besok di hari akhirat. Ketika kita sudah meninggal, mudah-mudahan pahala tetap mengalir kepada kita insya Allah. Ini barangkali sekelumit, nggak sekelumit juga sih, sejam lebih ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, salah kata, salah ucap, itu dari saya secara pribadi. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.